Oke, selamat datang kembali ya. Hari ini kita langsung aja nih, kita mau bahas satu strategi negosiasi yang cukup menarik dari buku David Rosen, 99 Negotiating Strategies. Kita fokus ke bab 89, memanfaatkan rasa gengsi target Anda. Nah, jadi kita mau coba bongkar nih, gimana sih menurut Rosen, pujian itu bisa jadi alat gitu ya, buat mempengaruhi hasil negosiasi. Khususnya, gimana caranya menyentuh sisi gengsi atau ya mungkin kesombongan lawan bicara Anda. Siap ya? Kita bedah bareng-bareng. Jadi kalau kita lihat bab 89 ini, intinya kan Rosen bilang pakai pujian sebagai taktik. Kedengarannya simple ya, tapi pasti ada lapisannya. Gimana pandangan Anda soal ide memuji target ini? Iya, betul. Ini menarik, soalnya ini nyentuh psikologi negosiasi banget. Rosen itu ngamatin sesuatu yang spesifik. Pujian, entah itu halus atau mungkin terang-terangan, ternyata lebih ngefek gitu ke negosiator yang mungkin ya masih baru atau yang kurang pede sama kemampuannya. Termasuk juga, kata Rosen, klien atau prinsipal mereka. Nah, ini beda nih sama negosiator yang udah jagoan. Kalau yang udah top, menurut dia mereka itu nggak terlalu butuh atau ya nggak terlalu responsif sama pujian begitu. Malah bisa jadi curiga kan? Oke. Jadi ada target audiensnya ya buat taktik ini. Menarik. Terus kalau kita udah tahu nih targetnya pas, gimana cara melakukannya biar efektif menurut Rosen? Kan pujian yang kaku atau kedengaran gak tulus gitu bisa jadi bumerang ya. Nah, tepat sekali. Kuncinya, Rosen nekenin banget, pujiannya itu harus logis kedengarannya, wajar, dan yang paling penting disampaikannya itu seolah-olah tulus. Jadi bukan basa-basi kosong gitu. Dia kasih contoh kalimat malah. Misalnya, saya yakin nih negosiasi ini bakal bagus hasilnya. Reputasi Anda kan soal keahlian udah diakui di mana-mana. Jadi pujiannya nyambung sama konteksnya. Oke. Jadi harus relevan dan otentik ya kedengarannya. Bukan cuma, wah jam tangan Anda keren. Terus soal waktu penyampaiannya gimana? Ada momen krusial gitu menurut Rosen? Ada, kata Rosen, momen paling bagus itu justru di awal negosiasi. Tujuannya kayak, melucuti kewaspadaan atau pertahanan target dari awal gitu. Terus dia sarankan buat sesekali diulang selama negosiasi, tapi ya jangan keseringan juga. Nah, bagian yang menurut saya paling nusuk dari argumen Rosen itu keyakinannya dia. Dia percaya kalau kebanyakan orang itu ya terlalu terbuai sama gengsinya sendiri. Jadi kadang nggak sadar kalau pujian itu mungkin cuma taktik. Atau sulit ngakuin kalau sanjungan buat kehebatan mereka itu mungkin nggak 100% tulus gitu. Wah, jadi asumsinya ego bisa bikin penilaian jadi nggak objektif ya. Kalau gitu intinya pujian yang pas sasaran dan waktunya bisa jadi alat yang kuat banget dong ya. Terutama buat profil negosiator tertentu yang dijelasin Rosen tadi. Sendiri. Pujian langsung nyerang ke ego dan rasa gengsinya itu. Bikin mereka lebih mudah dipengaruhi atau ya lebih lunak lah dalam negosiasi. Rosen melihat ini sebagai salah satu dari banyak strategi kompetitif ya. Tujuannya jelas, buat dapat untung lebih buat pihak yang pakai taktik ini. Oke, jadi jelas ya ini sebuah strategi dalam kerangka pikirnya Rosen. Kalau kita tarik kesimpulannya nih dari pembahasan bab 89 ini, berarti pujian yang dirancang baik, kedengarannya tulus, terus disampaikan di waktu yang tepat, itu bisa jadi alat negosiasi yang efektif dan ya biayanya rendah. Target utamanya itu rasa gengsi lawan bicara, khususnya mereka yang mungkin kurang pengalaman atau butuh validasi dari luar gitu. Iya, dan penting juga buat diingat, dalam konteks bukunya Rosen, ini kan salah satu dari sekian banyak strategi ya, yang tujuannya memang buat menang, atau dapat hasil maksimal. Rasa gengsi di sini dilihat sebagai salah satu tombol psikologis aja, yang bisa ditekan buat mencapai tujuan itu dalam negosiasi yang sifatnya kompetitif. Ini bukan soal bangun hubungan jangka panjang ya, tapi lebih ke taktik situasional aja. Ngerti. Nah, ini ada satu pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, buat renungan. Coba deh ingat-ingat lagi, negosiasi terakhir yang Anda ikuti. Anda ngerasa nggak ada upaya, entah sengaja atau enggak, buat mainin rasa gengsi Anda? Atau sebaliknya, mungkin Anda pernah melakukannya ke lawan bicara. Dengan pemahaman soal taktik ini sekarang, gimana kesadaran baru ini bisa mengubah cara Anda mendekati negosiasi berikutnya? Apa Anda jadi lebih waspada? Atau malah mempertimbangkan buat menggunakannya secara strategis, kayak yang disarankan Rosen? Menarik buat dipikirkan ya.